What's up teman-teman, balik lagi bersama saya dengan Bung Karya dalam segmen Ada Apa Ya? Yes, kacamata baru, ini dari Reclo Wiglo, Korean brand. I love it. Anyways, ada satu keputusan hukum di Korea yang kelihatannya remeh, cuma soal boneka ya. Tapi dalam hitungan hari, lebih dari 50.000 orang langsung bereaksi keras. Bukan karena bonekanya serem, bukan juga karena ilegal, tapi karena banyak orang percaya ini bisa mengubah cara masyarakat melihat perempuan. Dan dari sini debatnya jadi jauh lebih besar dari sekedar boleh atau nggak boleh impor barang. Jadi ceritanya dimulai dari satu keputusan Mahkamah Agung Korea. Awal April, pengadilan tertinggi di Korea memutuskan bahwa impor life size sex doll, boneka seks ukuran manusia, itu legal. Yes, I said it, sex doll. Dengan satu catatan penting, selama bentuknya bukan menyerupai anak di bawah umur, secara hukum ini dianggap bukan barang cabul menurut aturan bea cukai. Dan dari situ semuanya mulai meledak. Ini bagian yang perlu kita lurusin dulu ya, biar nggak campur antara fakta dan opini. Faktanya adalah Mahkamah Agung Korea memutuskan bahwa seks doll ukuran manusia boleh diimpor. Dan dasarnya, benda tersebut tidak termasuk kategori cabul atau pornografi dalam hukum bea cukai. Syarat utamanya tidak menyerupai anak di bawah umur. Dan fakta lainnya adalah dari tahun 2022 sampai Maret tahun ini, sudah ada sekitar 2.391 boneka yang lolos bea cukai. Artinya, sebenarnya praktek ini bukan hal yang baru. Tapi keputusan ini jadi semacam legal confirmation dari yang sebelumnya abu-abu. Nah, masalahnya bukan berhenti di situ. 3 hari setelah keputusan itu keluar, langsung muncul petisi di website Majelis Nasional Korea, Daemingguk Gukhae. Dan dalam waktu singkat, lebih dari 50.000 orang tanda tangan. Angka terakhir yang dilaporkan sekitar 53.500. Ini penting karena di Korea kalau petisi melewati ambang batas tertentu, pemerintah wajib meninjau secara resmi. Dan isi petisinya seperti ini. Sex doll dianggap melanggar martabat perempuan, bisa memperkuat objektifikasi perempuan, berpotensi membentuk nilai seksual yang distorted, terutama pada anak muda, dan ini bukan cuma suara individu ya. Pada 8 April, salah satu partai kecil di Korea, Women's Party, turun langsung ke jalan protes di depan Mahkamah Agung. Mereka bilang keputusan ini terlalu sempit. Menurut mereka, pengadilan cuma melihat dari sisi ini cabul atau tidak, dan ini menyerupai anak atau tidak, tapi tidak mempertimbangkan dampak sosial, etika seksual, dan potensi kekerasan berbasis gender. Nah, kenapa ini bisa viral banget di Korea? Ini bukan cuma soal orang setuju atau nggak setuju. Ada beberapa alasan yang bikin isu ini viral. Salah satu poin yang sering diangkat dalam protes adalah boneka ini bisa dibuat sangat realistis. Bahkan menurut pernyataan salah satu perwakilan partai, ada fitur seperti hymen atau selaput darah buatan yang bisa dibeli dengan harga tertentu. Dan ini langsung memicu reaksi emosional. Karena buat sebagian orang, ini bukan lagi sekedar produk dewasa, tapi dianggap mengarah ke fetishisasi yang problematik. Ada juga kekhawatiran bahwa boneka bisa dibuat menyerupai orang asli, termasuk selebriti. Ini belum tentu terjadi secara luas, tapi disebut dalam protes sebagai potensi resiko. Dan di Korea, isu penggunaan wajah atau bentuk tubuh seseorang tanpa izin itu sensitif banget, Tems. Nah, ini yang penting buat dipahami kalau lu bukan dari Korea ya. Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir lagi mengalami ketegangan serius soal isu gender. Gerakan feminisme berkembang, tapi juga diiringi backlash dari kelompok lain. Jadi ketika ada isu seperti ini, reaksinya bukan netral, tapi langsung masuk ke medan konflik yang sudah ada sebelumnya. Dan sekarang gue pengen jujur juga soal batasan informasi. Beberapa hal yang sering beredar di publik tidak semuanya dikonfirmasi secara hukum sebagai praktek umum. Misalnya, seberapa luas penggunaan custom doll berbasis orang nyata, seberapa umum fitur-fitur tertentu digunakan. Ini penting karena ada perbedaan antara kekhawatiran publik dan fakta yang sudah terbukti terjadi secara luas. Dan di kasus ini, sebagian besar argumen yang muncul memang berbasis kekhawatiran sosial. Sekarang kita coba lihat dua sisi tanpa langsung menghakimi dulu ya. Pihak yang mendukung putusan, argumen mereka biasanya seperti ini. Ini adalah kebebasan individu dalam ranah privat. Tidak semua konsumsi seksual otomatis berdampak buruk. Selama tidak melibatkan anak di bawah umur, harusnya legal. Dan dari sudut pandang hukum, pengadilan memang fokus pada definisi legal. Apakah ini melanggar hukum atau tidak? Dan pihak yang menentang, seperti tadi partainya Women's Party, mereka melihat ini dari perspektif sosial yang lebih luas. Objektifikasi perempuan, potensi normalisasi kekerasan seksual, dampak jangka panjang pada cara masyarakat melihat relasi gender. Dan mereka merasa hukum
hukum terlalu sempit, tidak cukup mempertimbangkan dampak budaya. Di Indonesia, topik seperti ini mungkin bahkan belum masuk ke ranah debat publik besar karena masih dianggap tabu ya. Tapi di Korea justru karena masyarakatnya lebih terbuka secara diskusi, isu seperti ini bisa langsung dibedah dari berbagai sisi. Hukum, etika, sampai dampak sosial. Yang menariknya adalah kedua sisi sebenarnya sama-sama ngomongin nilai. Satu bicara soal kebebasan individu, yang lain bicara soal tanggung jawab sosial. Dan dua-duanya valid, tinggal kita berdiri di mana. Kalau menurut lo gimana, Tems? Apakah negara perlu ikut campur sama ranah seperti ini? Ya, yang bisa dibilang termasuk ranah privat ya? Atau justru selama itu terjadi di ruang privat, harusnya nggak perlu diatur terlalu jauh. Dan yang paling penting adalah apakah sesuatu yang legal selalu berarti itu juga benar secara sosial? Kalau gue boleh jujur, menurut gue asal hal-hal seperti ini terjadi dalam ranah privat, di dalam ruangan tertutup di mana kita tidak melukai orang lain, harusnya negara tidak ikut campur. Yang ikut campur siapa? Orang tua, bu guru, pak guru, ya, dan juga kakak, atau yang penting keluarga. Hal seperti ini adalah nilai-nilai yang perlu diajarkan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, bukan oleh negara. Tetapi karena sekarang banyak orang tua yang tidak begitu peduli dengan anak-anaknya ataupun mental mereka sangat-sangat lemah, sehingga kalau kejadian sesuatu yang sangat kecil pada anak-anaknya, orang tua bisa marah, orang tua bisa ikut emosional, sehingga mereka tidak mengajarkan hal-hal yang perlu diajarkan kepada anak-anaknya. Ya, kalau menurut gue sih ini adalah konsekuensi atau hasil ya, bukan konsekuensi, hasil dari para orang tua yang kurang peduli dengan anak-anaknya. Dan kalau kita ngomongin secara legal, harusnya tidak bermasalah karena tidak melukai siapapun. Tetapi, contoh, dari negara tidak melarang untuk main games yang violent, yang penuh dengan kekerasan. Misalnya kayak kalau zaman aku ya, Counter-Strike. Itu kan nembak-nembak. Ada juga sudden attack. Ya, game-game seperti itu tidak pernah dikontrol oleh negara. Tetapi sering banget dikontrol oleh orang tua. Kenapa? Agar mereka tidak terlalu terbiasa dengan kekerasan. Kalau lama-lama mereka main, bisa ya, ini bisa. Please, underline kata bisa, berdampak kepada mental anaknya. Dan ada beberapa kejadian di mana anak-anak yang melakukan shooting ya, ada kayak semacam syuting di Amerika ataupun di negara lain, mereka sempat diinterview dan mereka memang sangat sering main games seperti itu. Jadi apa yang mereka lakukan di rumah bisa juga berdampak atau menginfluence, mempengaruhi kelakuan mereka di luar rumah. Nah, jadi di dalam rumah siapa yang harus monitor dan kontrol? Orang tua. So, agar Indonesia tidak menjadi seperti ini, kita para orang tua atau kalian yang nanti akan menjadi orang tua harus selalu alert dan harus selalu sadar apa yang dilakukan oleh anak-anak kita sendiri. Menurut gue, apa yang sedang terjadi di Korea akan terjadi di suatu saat di Indonesia juga. Karena kita semua sama-sama manusia dan kita harus bisa belajar dari negara-negara lain yang sudah maju atau maju agar kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh negara-negara maju ini tidak diulangi di negara tercinta. Oke, I hope you guys had fun listening to this. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya dan annyeong, apa kata dunia.